lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas materi sistem reproduksi ikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian seksualitas dan pemijahan pada ikan. Seksualitas pada ikan. Perbedaan seksualitas pada ikan dapat dilihat dari ciri seksualnya. Ciri seksual pada ikan dapat dibagi atas ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Ciri seksual primer adalah alat atau organ yang berhubungan dengan proses reproduksi secara langsung. Ciri seksual primer meliputi testis dan salurannya pada ikan jantan, serta ovarium dan salurannya pada ikan betina. Ciri seksual primer sering memerlukan pembedahan untuk melihat perbedaan ikan jantan dan ikan betina. Dalam hal ini, ciri seksual sekunder lebih berguna dalam melihat perbedaan ikan jantan dan ikan betina, walaupun kadangkala juga tidak memberikan hasil yang nyata. Ciri seksual sekunder tambahan yang merupakan ciri ikan jantan dalam beberapa spesies. Dalam hal ini, sirip anal berkembang menjadi alat kopulasi atau intromiten. Pemijahan pada ikan. Pada ikan-ikan yang biseksual, persatuan sel telur dan sperma dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, sel telur bersatu dengan sperma di luar tubuh induk atau fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal ini dilakukan oleh misalnya ikan-ikan pada famili Cyprinidae, Anabantidae, dan Cypiluridae. Cara yang kedua, sel telur bersatu dengan sperma di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini dilakukan misalnya oleh ikan-ikan pada subkelas Elasmobranchii dan sebagian kecil golongan Teleostei, misalnya Anabletidae dan Puluchidae. Berdasarkan tempat berkembangnya embrio, ikan dapat dimasukkan ke dalam beberapa golongan, yaitu golongan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Golongan ovipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada waktu pemijahan. Golongan vivipar dan ovovivipar adalah ikan-ikan yang melahirkan anak-anaknya. Pada golongan ovovivipar, sel telur cukup banyak mempunyai kuning telur untuk memenuhi kebutuhan anak ikan, dan induk ikan bisa dikatakan hanya memenuhi tempat perlindungan. Golongan ikan vivipar, kandungan sel telur kuning telur sangat sedikit, dan perkembangan embrio ditentukan oleh hubungannya dengan plasenta pada tahap awal untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Anak ikan yang dilahirkan oleh golongan ikan vivipar sudah hampir mirip induk dewasa. Berdasarkan habitat tempat ikan memijah, ikan dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan ikan pitofil yang memijah pada tanaman. Kedua, golongan ikan litofil yang memijah pada dasar perairan yang berbatu-batu. Yang ketiga, golongan ikan farmofil, ikan yang memijah di pasir, sedangkan golongan ikan pelagofil memijah pada kolom air di perairan terbuka.
lalu golongan ikan ostrakophil memijah pada cangkang yang telah mati. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.